Obat Hati, Renungan Harian, Jangan Kita Melupakan Sejarah, oleh George R. Knight. Shalom, mari bersama-sama membaca atau mendengar renungan harian. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman dan memberi pengharapan bagi kita semua. Judul Renungan Seruan Tengah Malam. Ayat inti renungan, Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Adalah wajar bagi Miller dan para pengikutnya untuk tertarik pada khotbah agung Yesus tentang waktu kedatangan yang terdapat dalam Matius 24 dan 25. Namun, perumpamaan tentang 10 gadis yang terdapat dalam Matius 25 ayat 1-13 menarik perhatian mereka secara khusus. Mereka melihat pergerakan dan pekabaran mereka sendiri ada dalam kerangka tersebut. Dalam prosesnya, mereka menguraikan secara historis mengenai perumpamaan itu. Mereka melihat ke-10 gadis sebagai manusia pada umumnya yang berada dalam masa percobaan. Kelima gadis bijaksana adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sedangkan gadis-gadis bodoh adalah orang-orang yang tidak percaya. Pelita adalah firman Tuhan, dan minyak melambangkan iman. Bagi mereka, pernikahan merupakan fokus utama dari perumpamaan tersebut. Itulah saatnya ketika Kristus sang mempelai pria akan menampakkan diri di awan-awan di langit. Pernikahan merupakan peristiwa besar yang menjadi tujuan dari seluruh sejarah. Kedatangan mempelai pria merupakan harapan yang memotivasi mereka untuk mengorbankan harta benda mereka demi mendukung pemberitaan pekabaran mereka. Bagi mereka, pernikahan merupakan fokus utama dari perumpamaan tersebut. Itulah saatnya ketika Kristus sang mempelai pria akan menampakkan diri di awan-awan di langit. Pernikahan merupakan peristiwa besar yang menjadi tujuan dari seluruh sejarah. Kedatangan mempelai pria merupakan harapan yang memotivasi mereka untuk mengorbankan harta benda mereka demi mendukung pemberitaan pekabaran mereka. Bagi para pengikut Miller, kondisi para gadis yang tertidur mengindikasikan sikap apatis dan ketidaktahuan baik oleh umat Kristiani maupun umat tak beriman akan dekatnya dan waktu kedatangan Yesus. Miller menulis, seruan tengah malam dilakukan oleh para penjaga, atau beberapa di antaranya, yang melalui firman Tuhan dapat mengetahui waktu sebagaimana yang telah dinyatakan, dan segera memberikan suara peringatan, "Mempelai datang. Songsonglah dia." Dengan kata lain, seruan tengah malam adalah panggilan terakhir untuk bangun dan mempersiapkan orang-orang bagi kedatangan mempelai pria yang ilahi. Namun tidak semua orang akan menyambutnya. Jadi, seperti yang dilihat Miller, reaksi terhadap seruan tengah malam akan menunjukkan perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh, antara mereka yang menerima pekabaran dan bersiap menyambut sang mempelai pria yang mendekat, serta mereka yang tetap tidur. Pada kedatangan kedua, orang-orang bijak akan masuk ke dalam kerajaan bersama sang mempelai pria. Tetapi bagi yang lainnya, pintunya tertutup. Miller melihat penutupan pintu sebagai penutupan masa percobaan manusia. Itulah sebabnya pesannya sangat penting. Orang-orang perlu diperingatkan agar mereka dapat bersiap menghadapi peristiwa besar di zaman ini. Pekabaran itu tetap penting di zaman kita. Miller mungkin keliru mengenai waktu kedatangan Yesus, tetapi kedatangan kedua itu sendiri masih menjadi harapan sepanjang masa. Dan tugas umat Tuhan adalah teruslah untuk membangunkan orang-orang berdosa yang tertidur kepada kenyataan utama bahwa dunia kita tidak akan bertahan selamanya. Kesimpulan singkat, seruan tengah malam adalah panggilan Tuhan agar kita berjaga dan siap menyongsong kedatangan Kristus. Perbedaannya bukan pada pengetahuan, tetapi pada iman yang hidup dan kesiapan hati. Pekabaran ini tetap relevan, dunia tidak selamanya, dan saatnya kita bangun secara rohani. Doa hari ini, Tuhan Yesus, bangunkan hati kami dari kelalaian. Beri kami iman yang hidup dan kesiapan menyongsong kedatangan-Mu. Tolong kami setia sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin.